kita jalan di tempat. Tahun ini sudah dibangun, tahun berikutnya fasilitas sudah dirusak oleh orang yang sudah berpendidikannya. Demonstrasi adalah hak, tetapi demonstrasi yang merusak fasilitas adalah melanggar hukum. Inilah yang kita mau bahas kali ini. Banyak sekali demonstrasi, protes, itu membakar, merusak fasilitas, baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Topik ini adalah alasan mengapa saat demo atau protes sesuatu itu tidak boleh merusak dan membakar fasilitas. Di Papua hampir setiap tahun itu ada. Saat melakukan demonstrasi atau protes, penting untuk menjaga tindakan dalam batasan damai dan tertib. Apalagi yang melakukan demonstrasi itu adalah orang yang sudah sekolah, orang yang sedang sekolah, sedang menempuh pendidikan. Sehingga harus membangun kesadaran, tidak boleh merusak fasilitas. Anda boleh protes, tetapi tidak boleh merusak fasilitas. Ada 7 alasan utama mengapa tidak boleh merusak fasilitas yang kita mau membahas dalam video ini. Ya, sebagai orang Papua, sedih sekali melihat situasi di mana setiap protes itu selalu ada saja yang merusak fasilitas, baik fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Berikut adalah penjelasan secara detail ya, mengapa merusak atau membakar fasilitas seperti rumah, kantor, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan fasilitas lainnya tidak boleh dilakukan. Nomor 1, melanggar hukum dan hak asasi. Merusak properti adalah tindakan kriminal. Dalam hampir semua sistem hukum yang ada, perusakan properti publik, properti umum, ya, ataupun properti milik pribadi adalah pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana, seperti denda atau hukuman penjara. Sehingga biasa habis demonstrasi, kalau ada pelaku yang jelas-jelas kelihatan dalam pembakaran, pengerusakan, biasanya polisi akan bertindak untuk menginterogasi dan selanjutnya, kalau terbukti salah, maka masuk penjara. Itu sesuai hukum yang berlaku. Lalu, hal ini juga tentu melanggar hak orang lain, hak asasi orang lain. Fasilitas yang dirusak adalah milik bersama atau pribadi. Jangan karena Anda emosi, lalu Anda mengatakan bahwa Anda berjuang atas nama banyak orang, lalu Anda merusak fasilitasnya lagi. Ini logikanya bagaimana? Ya, perusakan melanggar hak orang lain untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan aman dan nyaman. Ya, orang mau datang sekolah, anak-anak mau datang sekolah, ternyata ada protes, lalu fasilitasnya sudah dirusak. Jadi hak mereka untuk sekolah Anda abaikan. Oke, itu poin pertama. Poin kedua adalah membahayakan nyawa dan kesehatan orang. Ingat, mengancam keselamatan umum, kebakaran atau kerusakan fasilitas dapat menyebabkan korban jiwa atau cedera, baik bagi pelaku atau peserta protes lainnya maupun masyarakat umum. Bayangkan Anda membakar fasilitas, misalnya gedung. Di saat yang sama mungkin ada orang sakit ada di dalam, atau orang yang dengan disabled people ada di dalam. Anda membakar fasilitas, orang itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya dia, akhirnya dia ikut terbakar. Ataupun dokumen-dokumen yang ada yang harusnya mungkin dokumen itu bisa menyelamatkan seseorang, entah dari kasus, entah dari kondisi sulit tertentu, tetapi Anda membakarnya, merusaknya, sehingga orang tersebut tidak bisa ditolong. Ya, ini tentu mengganggu keselamatan dan juga pelayanan vital. Misalnya, jika rumah sakit atau ambulans dirusak, atau postu yang ada di daerah-daerah itu dirusak, ya mungkin karena alasan tertentu, pasien yang membutuhkan perawatan darurat tidak dapat dilayani, yang dapat berujung pada kehilangan nyawa, atau petugas kesehatan tidak mau datang karena takut trauma. Nah, ini kan harusnya kalau ada hal yang mau diprotes disampaikan dengan baik dan disampaikan kepada tempatnya. Gedung yang Anda rusak itu adalah benda mati yang tidak bisa berbicara. Bahkan dia tidak tahu kesalahan apa yang Anda sedang protes. Sehingga merusak itu sangat tidak baik. Poin ketiga adalah kalau merusak fasilitas umum, itu merugikan komunitas dan perekonomian. Kerugian jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur seperti sekolah, jembatan, atau kantor pemerintah adalah aset penting yang melayani masyarakat. Perusakan fasilitas ini menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, transportasi, dan layanan publik lainnya. Di Papua ini sudah sering ada orang merusak, membakar gedung sekolah, gedung pemerintahan akibat ketidakpuasan kelompok tertentu. Hal itu bisa dibicarakan, tapi kenapa fasilitas yang harus dirusak? Hal ini juga menghambat aktivitas ekonomi. Fasilitas seperti kantor atau misalnya pasar ya, sering menjadi pusat aktivitas ekonomi. Merusak fasilitas ini dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal. Sering sekali kejadian di mana pasar itu terbakar. Entah karena saat protes atau kelalaian atau entah karena alasan apa, tapi pasar terbakar itu mengganggu fasilitas umum yang merupakan terpengaruh pada pendapatan masyarakat. Kasihan mama jualan karena kebakaran mereka harus pindah, padahal
hasil kebun itu mereka bawa dari jauh, itu hal yang sangat berdosa sekali. Lalu yang keempat adalah kalau memprotes dengan membakar fasilitas, merusak, itu menyimpang dari tujuan protes. Ya, tujuan Anda memprotes itu kan bukan untuk membakar, bukan untuk membakar, merusak fasilitas. Mengurangi legitimasi gerakan. Ya, saya sekali lagi katakan, orang yang protes ini kan orang yang sekolah, orang yang berpendidikan, paling tidak sudah pernah SD, SMP. Sehingga tindakan destruktif atau merusak membuat protes kehilangan makna moralnya. Apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian protes itu akibat merusak fasilitas orang itu, makna moral, makna penting yang mau disampaikan itu hilang. Orang tidak jadi simpati, orang tidak jadi prihatin terhadap atau tidak mendukung apa yang kita mau sampaikan hanya karena jiwa destruktif yang ada membakar fasilitas orang lain. Anda mungkin belum rasa, saya pernah mengalami membangun rumah sendiri itu susah dengan biaya sendiri, itu kita harus menabung, ya, kita harus bekerja keras. Ketika Anda sudah membangun fasilitas, lalu orang merusak, itu orang kurang ajarnya minta ampun. Publik dan pihak berwenang cenderung memusatkan perhatian pada kerusakan daripada pesan utama yang ingin disampaikan. Anda protes, ada bakar-bakaran, berkelahi, pengerusakan, orang fokusnya pada hal itu. Orang tidak simpati lagi apa yang Anda protes itu apa, baik atau tidak. Anda tentu berjuang untuk kepentingan orang banyak, tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, protes, membakar, ini kehilangan simpati. Dan juga hal ini mengundang tindakan keras dari pihak berwenang, dalam hal ini polisi, ya. Kekerasan dan perusakan dapat memicu respon represif dari pemerintah atau aparat keamanan, sehingga tujuan damai sulit tercapai. Tujuan baik yang mau diperjuangkan sulit tercapai. Yang kelima adalah meningkatnya biaya perbaikan yang tidak perlu, menghabiskan anggaran publik. Dana otsus itu kan sudah ada pos-posnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan beberapa pos sudah dibagi. Lalu tiba-tiba ada kejadian Anda merusak fasilitas hanya gara-gara demo, fasilitas umum dan lain-lain. Uang mereka ambil dari mana? Ya, uang yang harusnya untuk tujuan pendidikan, kesehatan, untuk tujuan infrastruktur itu dipakai untuk memperbaiki yang rusak ini. Jadi kerja double, biaya keluar, buang-buang uang. Jadi akibatnya pembangunan masyarakat terhambat. Kita jalan di tempat. Tahun ini sudah dibangun, tahun berikutnya fasilitas sudah dirusak oleh orang yang sudah berpendidikan yang protes. Ini kesalahan yang ada, sehingga ini tidak boleh, ya. Hal ini beban tambahan bagi individu juga. Misalnya, ya, fasilitas tersebut yang kalian rusaki bukan fasilitas umum, tapi fasilitas individu, rumah warga yang terbakar. Jika properti pribadi, ya, seperti rumah atau kendaraan dirusak, pemiliknya harus menanggung kerugian finansial yang besar. Ini hati nurani manusia ada di mana? Ini salah. Kita tidak bisa melampiaskan segala macam emosi kita, lalu merugikan orang lain. Lalu, 6 adalah menimbulkan trauma psikologis, ya. Meninggalkan ketakutan di komunitas. Tindakan perusakan sering menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, sudah saling tidak percaya, ya. Masyarakat yang harusnya hidup rukun, damai, tentram, bekerja sama untuk membangun bangsa yang besar, untuk saling mendorong, supaya saling memotivasi, supaya semua sama-sama senang. Ternyata ada trauma, ada trauma psikologis, saling takut, saling curiga, terutama bagi anak-anak atau orang-orang yang tinggal di daerah terdampak. Ini di Papua ini sudah semakin terasa, sehingga terjadi polarisasi. Anda pendatang, Anda asli, Anda dari gunung, Anda dari pantai, Anda dari selatan, Anda dari sini, Anda dari situ. Semua terkotak-kotak. Ini hal yang salah sekali, ya. Sesama manusia itu saling membutuhkan, tidak bisa hidup model ini, ya. Menciptakan stigma buruk terhadap gerakan, ya. Protes yang diwarnai dengan kekerasan atau perusakan sering kali dicap negatif oleh masyarakat dan media memframing, membumingkan itu. Ya, karena orang menonton dari mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, orang melihat yang negatif duluan, yang membuat dukungan terhadap gerakan itu menjadi menurun. Memprotes sesuatu dengan cara destruktif itu kehilangan simpati. Lalu, poin 7, alternatif yang lebih efektif yang harus kita pikirkan adalah demonstrasi damai lebih berpengaruh, ya. Protes damai seperti yang dilakukan tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan Martin Luther King Jr. sering menghasilkan perubahan sosial politik yang sifatnya tanpa merusak fasilitas. Memfokuskan pesan, aksi damai membantu menyampaikan pesan utama tanpa gangguan dari isu kerusakan, sehingga masyarakat dan pihak berwenang lebih mungkin mendengarkan dan mereka ikut mendukung. Manusia-manusia yang ada di Papua ini kan bukan orang-orang bodoh, manusia punya akal sehat. Ketika suatu perjuangan itu diperjuangkan benar-benar dengan cara yang damai untuk sesuatu yang positif, untuk kepentingan bersama, maka masyarakat pasti akan ikut mendukung. Tapi kalau dengan cara yang destruktif dan tidak sesuai dengan yang diharapkan publik, maka tentu kehilangan simpati. Jadi, kesimpulannya adalah merusak dan membakar fasilitas selama protes bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat luas, memperburuk kondisi sosial, dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama demonstrasi yang harusnya dilakukan dengan cara damai, tertib, dan fokus pada dialog adalah cara yang lebih efektif dan bermanfaat untuk menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi untuk tujuan yang lebih baik, untuk kepentingan orang banyak, itu bagus. Tapi dengan cara kekerasan, merusak fasilitas, palang gedung, memprotes dengan cara-cara yang destruktif, itu sangat tidak diterima dalam perubahan zaman sekarang ini.
Papua ini mau maju. Papua harus majunya itu dengan cara berlari, bukan jalan pelan. Karena di daerah lain itu sudah beberapa langkah di depan. Papua harus maju dengan cara yang positif dan untuk kepentingan orang banyak, dan pemberdayaan orang asli Papua itu bertahap akan semakin lebih baik. I'll see you in the next video. Thank you.